Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan tutorial kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pelaporan SPT PPHOP orang pribadi tahunan. Yang pertama, Bapak Ibu klik di browser yang Bapak Ibu gunakan, www.pajak.co.id. Kemudian lakukan login. Masukkan NPWP Bapak Ibu. Lakukan login. Oke, setelah berhasil login, Bapak Ibu akan diarahkan kepada tampilan beberapa menu yang bisa digunakan. Yang pertama ada informasi, kemudian dashboard, profil, ada bayar, lapor, dan layanan. Untuk kebutuhan pelaporan, maka yang kita lakukan adalah klik lapor. Untuk jenis pelaporan, ada dua yang dapat bisa kita lakukan. Yang pertama ada e-filing, yang kedua ada e-form. Untuk tutorial yang pertama ini, saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana kita menyampaikan pelaporan SPT PPH orang pribadi tahunan menggunakan e-filing. Klik e-filing, kemudian klik buat SPT. Sini buat SPT. Setelah Bapak Ibu klik buat SPT, nanti akan ada pertanyaan otomatis yang seringkali kita temui ketika kita melakukan pelaporan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihan form yang akan digunakan. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu, dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Kita pilih dengan panduan. Klik SPT 1770S dengan panduan. Tahun pajak diisi, contohnya 2019. Saya pilih di normal. Tahun pajak normal. Pilih selanjutnya. Ketika hal yang seperti ini muncul di layar laptopnya Ibu atau layar komputernya Ibu, pilih tidak. Oke. Daftar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah. Di sini diklik tambah. Pojok kanan atas, klik tambah. Kita akan memasukkan bukti potong baru. Jenis pajak diisi dengan PPH 21. NPWP pemotong. Nomor bukti potong. Contohnya nomor bukti potong dapat Bapak Ibu temukan pada lembaran bukti potong pajak yang Ibu dapatkan dari pemberi kerja. Nomor bukti potong bisa dilihat di lembaran paling atas. Oke. Tanggal bukti potong 31.
Sedangkan untuk jumlah PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja, Bapak Ibu dapat temukan pada lembaran bukti potong pada urutan nomor 20. Klik simpan. Klik selanjutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto dapat Bapak Ibu temukan pada lembaran bukti potong di urutan nomor 12. Klik selanjutnya. Jika Bapak Ibu hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, maka pilih tidak. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, maka pilih iya. Saya pilih tidak karena saya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Pilih tidak. Selanjutnya, klik tambah untuk menambah harta. Di sini ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Kode harta dapat Bapak Ibu lihat di pojok kiri 011 contohnya. Sepeda motor, nama harta, tahun perolehan, isi strip saja. Setelah semua proses penginputan harta selesai, maka Bapak Ibu klik selanjutnya. Jika Bapak Ibu memiliki utang, maka klik ya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki utang, maka klik tidak. Pada contoh tutorial ini, saya memiliki hutang. Klik tambah. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika Bapak Ibu dalam status PTKP-nya K0 atau kawin menikah tanpa tanggungan, maka Bapak Ibu bisa klik ya. Tetapi jika Bapak Ibu dalam bukti potong SPT-nya TK0, maka Bapak Ibu bisa lakukan klik tidak. Dalam contoh tutorial ini, status PTKP saya adalah TK0, maka saya klik tidak. Apakah Anda membayar zakat? Tidak. Ketika Bapak Ibu telah kawin dan status PTKP-nya K0, maka Bapak Ibu bisa klik K. Di sini K, kemudian dipilih kepala keluarga. Kemudian ini dipilih tanggungan, jumlah tanggungan di sini ya. 1, 2, 3. Ini tanggungan 1 orang anak, tanggungan 2 orang anak, tanggungan 3 orang anak. Oke, saya pilih tidak kawin karena status saya TK0. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Klik saja selanjutnya. Klik selanjutnya. Di dalam lembaran induk ini akan terlihat status wajib pajak orang pribadi kurang bayar atau nihil. Nah, sedangkan status saya di sini nihil karena pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja telah sesuai dengan penghitungan undang-undang.
Jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Klik setuju. Klik selanjutnya. Ini adalah bagian singkat penjelasan terkait dengan pengisian data yang telah Bapak Ibu isikan di halaman-halaman sebelumnya. Tahun pajak 2019, pembetulan 0, status SPT nihil, catatannya lengkap. Nah, kemudian klik ambil kode verifikasi, klik di sini ya Bapak Ibu. Kemudian akan muncul dua pilihan yang dapat Bapak Ibu pilih. Untuk mengambil kode verifikasi dapat dikirim lewat email atau lewat nomor telepon. Di sini saya akan mengambil kode verifikasi menggunakan email.